sering kejebak macet dan mikir, andai aja kota ini bisa ngatur dirinya sendiri ya. Nah, ide itu ternyata bukan lagi fiksi ilmiah loh. Hari ini kita bakal ngobrolin gimana kecerdasan buatan atau AI lagi ngebangun kota masa depan kita. Kota cerdas. Coba deh bayangin sejenak gimana kalau kota kamu bisa berpikir, bisa antisipasi macet sebelum kamu berangkat ngantor, bisa meredupkan lampu jalanan pas lagi sepi buat hemat energi, atau bahkan ngasih tahu di mana ada parkiran kosong. Nah, itulah janji dari sebuah kota cerdas. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari konsep dasarnya, terus kita lihat gimana AI bisa bikin kota jadi lebih baik, lalu kita hadapi kenyataannya, pahami cetak birunya, dan terakhir kita bertanya, masa depan cerdas seperti apa sih yang kita mau? Yuk, langsung kita mulai. Oke, bagian pertama. Kota yang berpikir. Jadi, apa sih maksudnya ini? Gimana caranya sebuah kota bisa berubah dari sekumpulan data mentah jadi pengambil keputusan yang cerdas? Gampangnya gini, kota cerdas itu pakai teknologi buat bikin hidup kita lebih baik. Intinya tuh bukan soal drone canggih atau sensor di mana-mana, tapi soal hasil akhirnya, menciptakan lingkungan yang lebih efisien, lebih hijau, dan pastinya lebih nyaman buat kita semua yang tinggal di dalamnya. Jadi, gimana caranya sebuah kota bisa berpikir? Prosesnya kira-kira begini. Pertama, AI ngumpulin data dari berbagai sensor dan kamera. Terus, data mentah itu diolah jadi informasi yang ada konteksnya. Setelah itu, AI menganalisis informasi tadi buat nemuin pola-pola, dan terciptalah pengetahuan. Nah, puncaknya pengetahuan ini dipakai buat bikin keputusan yang lebih baik. Itulah yang namanya kebijaksanaan dalam aksi. Dari data mentah jadi aksi cerdas. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat aksi nyatanya. Yuk kita jalan-jalan keliling dunia sebentar buat ngintip gimana AI udah mengubah kehidupan perkotaan hari ini. Pertama, soal mobilitas. Kita semua tahu lah ya, rasanya kejebak di tengah lautan kendaraan. Nah, AI ini menjanjikan perubahan dari kekacauan lalu lintas jadi aliran yang jauh lebih lancar. Dan ini bukan cuma mimpi loh. Bayangin aja, di Pittsburgh, lampu lalu lintas yang diotakin AI itu sukses motong kemacetan sampai seperempatnya. Di kota lain, AI bisa bantu kamu nemuin parkiran kosong bahkan sebelum kamu sampai. Inovasi-inovasi kecil kayak gini, kalau digabungin, bisa bikin perjalanan kita jauh lebih cepat dan bebas stres. Berikutnya, soal lingkungan. Gimana caranya AI bantu kita pindah dari kota yang penuh polusi jadi kota hijau yang efisien? Dan ini penting banget loh. Coba lihat deh inovasi-inovasi keren ini. Di Amsterdam, lampu jalanan cuma nyala terang kalau ada orang, jadi hemat energi banget. Di San Francisco, robot pemilah AI memastikan lebih banyak sampah yang didaur ulang. Bahkan truk sampah cuma jalan kalau tong sampahnya udah benar-benar penuh. Ini semua mengurangi emisi di jalanan kita. Tentu aja, kota cerdas itu juga harusnya kota yang lebih aman dan sehat. Yuk, kita lihat peran AI di sini. AI bisa jadi alat yang super kuat buat keamanan publik. Mulai dari memprediksi di mana kemungkinan kejahatan bakal terjadi, sampai bantu tim darurat buat merespons lebih cepat. Bahkan buat urusan sehari-hari, chatbot AI bisa kasih jawaban instan ke warga kapanpun 24/7. Tujuannya satu, komunitas yang lebih responsif dan aman. Oke, semua inovasi tadi kedengarannya luar biasa banget ya. Tapi, bentar dulu deh. Kita harus realistis. Membangun kota cerdas itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Ada banyak banget rintangan di tengah jalan. Grafik ini nunjukin perjalanan khas sebuah teknologi baru. Awalnya, ada euforia besar. Kita ngebayangin sebuah utopia yang sempurna. Tapi kemudian kita nabrak tembok kenyataan. Biaya, kerumitan, tantangan yang bikin kita jatuh ke lembah kekecewaan sebelum akhirnya kita nemuin cara yang benar buat menerapkannya. Jadi, apa aja sih rintangannya? Pertama, infrastruktur yang mungkin udah tua. Lalu ada biaya yang nggak sedikit. Terus ada yang namanya silo data, di mana data satu dinas nggak nyambung sama dinas lainnya. Tapi tantangan terbesarnya, nih yang dilambangkan sama gembok ini, adalah soal privasi dan kepercayaan. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kenapa pemerintah mantau saya, terus data saya dipakai buat apa? Semakin banyak data yang dikumpulkan sebuah kota, semakin besar juga tanggung jawabnya. Membangun kepercayaan warga itu sama pentingnya dengan membangun teknologinya. Ini adalah perdebatan yang krusial banget. Oke, setelah kita lihat tantangannya, sekarang kita intip dapurnya yuk. Gimana sih sebenarnya para insinyur itu membangun cetak biru untuk sebuah kota cerdas?
Salah satu alat paling canggih namanya kembaran digital. Bayangin aja, ada replika virtual kota kamu yang hidup. Para perencana kota bisa coba-coba ide besar, misalnya ngebangun jalur kereta baru di dunia digital ini tanpa resiko sedikit pun di dunia nyata. Singapura udah jadi pelopornya lewat proyek Virtual Singapura mereka. Dan yang penting diingat, AI di kota cerdas itu nggak statis. Dia terus belajar lewat sebuah siklus yang namanya MLOps. Anggap aja begini, AI diluncurkan, terus dia dengerin masukan dari dunia nyata, lalu dia belajar lagi biar jadi lebih pintar. Ini adalah proses perbaikan yang nggak ada hentinya, memastikan kota kita terus beradaptasi. Kita udah lihat definisinya, contohnya, tantangannya, sampai teknologinya. Sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Apa sih arti semua ini buat masa depan kita bersama? Angka ini mengubah segalanya. Pada tahun 2050, 2 dari setiap 3 orang di antara kita akan tinggal di kota. Jadi membuat kota kita lebih cerdas, lebih efisien, dan lebih layak huni itu bukan lagi sebuah pilihan. Ini adalah sebuah keharusan biar kita bisa bertahan. Dan inilah inti dari segalanya. Di tengah semua obrolan soal data dan algoritma, kita nggak boleh lupa tujuan akhirnya siapa. Manusia, warga kota. Teknologi ini nggak ada gunanya kalau nggak bikin hidup kita lebih baik, lebih mudah, dan lebih terhubung satu sama lain. Jadi, kita tutup bahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Teknologinya udah ada di tangan kita, tapi visi dan nilai-nilai kitalah yang akan menentukan arahnya. Apakah kita cuma mau kota yang efisien, atau kota yang juga adil, inklusif, dan menjaga privasi kita? Pilihan ada di tangan kita bersama. Terima kasih sudah menyimak.